Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalangin enggak? Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar bisa mengenalmu sehingga kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami agar bisa menjadi hamba yang yakin semua nikmat darimu sehingga kami senantiasa bersyukur padamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Alhamdulillah, long weekend. Alhamdulillah, kesempatan belajar. Berulang kali disampaikan bahwa masalah terbesar dalam hidup kita adalah kita kurang zikrullahnya. Sederhananya begini, fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Al-Baqarah 152. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, Allah pasti tahu kita ingat atau tidak. Allah memperlakukan kita spesial. Hati diberikan tenang, karena hati ini dibulak-balik oleh Allah. Tenang itu inti bahagia. Kalau orang bertanya, saya ingin bahagia, sebetulnya ingin tenang dalam keadaan apapun. Tidak ada artinya disebut bahagia kalau gelisah, benar? Jadi kalau ingin bahagia, sebetulnya ingin memiliki hati yang sakinah, yang tenang menghadapi apapun episode dalam hidup ini. Allah menciptakan tubuh ini punya mekanisme. Kalau ada yang menghina, ada yang mengancam, ada yang menyakiti, tubuh kita ini didesain oleh Allah bereaksi. Misalkan jadi tegang, otot kita menegang, lalu detak jantung kita meningkat, kemudian nafas kita juga menjadi lebih, kan begitu ya. Nah, secara hakikat, secara syariat, orang yang menjadi tenang itu bukan tiba-tiba tenang, tapi dia melakukan tindakan yang membuat kondisi tubuhnya menjadi reda. Ini agak ilmiah. Jadi biasanya kalau begini, monyet lu. Nah, tubuh kita akan bereaksi. Biasanya orang langsung menjawab, naon? Apa? Naon ming gitu. Itu nggak pakai delay. Tong aja kok mana begitu kan ya. Nah, orang yang syariatnya bisa tenang, sebetulnya dia tersinggung juga. Sebetulnya dia kesal juga, normal. Tetapi dia berhasil membuat delay. Nah, yang mendelaykannya ini, yang paling pas adalah zikrullah. Kalau orang tidak punya kesempatan berzikir kepada Allah, dia akan langsung bereaksi, yang reaksi itu cenderung hanya memperturutkan nafsu. Nah, dengan kita
ingat kepada Allah. Ini secara syariat ya, hakikatnya Allah yang membulak-balik hati. Tetapi mekanisme tubuh kita ketika ini takdir Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Misalkan kita pulang ke rumah, terus di rumah ada yang marah, qadarullah. Nah, ingat ke Allah. Ini mendelaykan kita jengkel, marah. Seperti inilah sebetulnya mekanisme syariatnya, tetapi hakikatnya Allah yang membulak-balik hati. Nah, masalah kita itu intinya adalah kurang zikir saja. Sebab kalau kita zikir, hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, tubuh kita dibuat rileks oleh Allah, kemudian ucapan kita dituntun jadi bagus, setan yang mau nipu juga dilindungi kitanya oleh Allah, jadi tidak mempanas. Setan juga ciptaan Allah, ya kan? Kalau disuruh oleh Allah dibungkemin, dia tidak bisa apa-apa. Nafsu kita dikuasai Allah. Kalau Allah memberikan kemampuan kita mengendalikan nafsu, ya terkendali nafsu kita ini. Jadi ketika fadkuruni adkurkum, Allah mengingat kita secara spesial, artinya banyak yang terjadi pada diri kita. Maka kalau mau tahu perintah Allah itu pasti muaranya satu, zikrullah. Percaya tidak? Rukun Islam ada berapa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila Pak ya. Satu, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, itu zikrullah. Wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Dua, salat, zikrullah. Tiga, saum, zikrullah. Empat, zakat, zikrullah, semuanya batasan. Lima, haji, zikrullah. Rukun iman ada 6. Satu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada kitab Allah. Empat, iman kepada nabi rasul Allah. Lima, iman kepada hari akhir yang ditetapkan Allah. 6, iman kepada qada dan qadar, takdir Allah. Jadi Allah saja sebetulnya yang Allah inginkan tuh ingat kepada Allah. Jadi sumber masalah kita itu kurang zikir, kebanyakan mikir. Harusnya kikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Karena enggak bisa. Nah, delaynya dari mikir ke zikir ini masalah. Kali ini kita akan membahas satu asma Allah yang membuat insya Allah kita lebih mudah zikir. Ini tadi sore sudah sempat dibahas. Asma Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Khaliqul Bari'ul Musawwir. Surat Al-Hasr ayat berapa? 24 ya. Allah yang menciptakan, mengadakan dan membentuk rupa. Kata sebagian ulama, Bari'ul Musawwir itu adalah penjabaran dari Al-Khaliq. Jadi dari tiada jadi ada, kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Jadi tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali semuanya adalah mutlak ciptaan Allah. Dari tiada jadi ada. Manusia tidak ada yang menciptakan. Menciptakan lagu tidak mungkin. Paling merangkai nada, merangkai kata, betul? Ada yang bisa menciptakan dari tiada jadi ada? Tidak ada. Nada sudah ada, kata-kata sudah ada. Menciptakan, katanya A'agim yang menciptakan lagu Jagalah Hati, J udah ada,
A udah ada, itu udah ada. Jadi saya mah cuman merangkai, ya itu juga sekepikirnya. Tapi kok terkenal, salah sendiri ya kan. Sebetulnya saya ngarang juga sambil di jendela mules, aslinya begitu. Lihat yang lain main, saya nggak bisa main. Jagalah hati, populer, ujian. Lalu apakah menciptakan pekerjaan? Tidak bisa. Jadi penciptaan itu hanya Allah, dari tiada jadi ada. Kemudian Allah yang membentuk rupa. Apa hikmahnya? Mulai sekarang tiap lihat apapun yang ada di alam semesta ini, kalau sudah yakin dengan Al-Khaliq, maka langsung ini ciptaan Allah. Banyak yang ke pantai, oh indahnya ciptaan Allah. Jauh harus ke pantai. Ada ke gunung, wih indah ya ciptaan Allah. Itu benar, tapi kejauhan harus ke gunung. Apalagi yang ke Swiss, ya enggak? Switzerland, Masya Allah, kejauhan. Ada yang kagum dengan langit. Kenapa yang di sebelah yang diajak ngobrol tidak mengagumkan? Hah? Ini yang diajak ngobrol ciptaan siapa? Segitu rumitnya, ya kentut, ya bau, ya kan, yang ngomong wae. Semuanya ciptaan Allah ini hadirin. Nah kita baru nginget-nginget yang jauh, langit, bintang. Ini yang diajak ngobrol siapa? Lah ini yang ngomong ciptaan siapa? Makanya kalau kita sudah bertekad saya ingin lihat ciptaan Allah, pasti susah berhenti ingat ke Allahnya. Dengan satu niat saja. Ya sederhananya ingin lihat buatan Jepang, sok silakan. Jepang. Ingin lihatan buatan Korea. Sekarang ingin lihat buatan Cina, gampang. Sekarang ingin lihat buatan Allah. Ada yang kagum kepada patung lilin Madam siapa? Siapa? Madam Tussauds. Ini menakjubkan. Patung lilin mirip sekali, luar biasa. Tuh lihat yang ngejentul begitu, kagum. Ini yang diajak ngobrol masa nggak kagum ya kan? Harusnya ini lebih mengagumkan. Lihat boneka, kagum. Lihat bayi yang mainin boneka, enggak tuh nggak muji Allah. Lihat lukisan gunung, dipuji pelukisnya. Lihat gunung asli, enggak tuh ingat ke Allah. Lihat robot-robotan sekarang ya, dipuji insinyurnya habis-habisan. Lah lihat yang lagi nonton robot enggak dipuji. Inilah hijab. Ini yang harus kita dobrak. Jelas hadirin? Kayak ragu-ragu gini. Gini saya bantu. Mungkinkah gelas ini jadi dengan sendirinya? Ciu, dari tanah, butir-butirnya ngumpul, cering. Mungkin tidak? Ini HP macam-macam nih, di bawah bahan baku, cering. Mungkin tidak? Ini meja nih, tiba-tiba ngebentuk bagus jadi meja. Ini masjid. Mungkinkah jadi dengan sendirinya? Batu nyusun, ada semen. Hai. Orang gila kalau nyebut ini jadi dengan sendirinya, betul tidak? Yang segede gini, segini rumitnya, emang bisa jadi dengan sendirinya? Gak bisa. Semua mata lihat kucing itu bukan takut dicuri daging kita. Ucing, ucing, awas asin. Si kucing teh, aduh rendah pisan marifatnya. Mungkin ya, saya juga nggak tahu obrolan kucing. Saya tahu rendah ya tauhidnya, karena asin wae ya nggak.
Padahal nggak akan kemana-mana, men. Kalau rezeki kita pasti saudara lupa nyimpen asinnya nggak? Kata kucing, mungkin ya, nggak boleh bohong. Karena orang yang bertauhid, mata lihat kucing pasti ingat Allah. Kucing nggak bisa bikin dirinya sendiri. Semua makhluk, mata ke nyamuk, telinga ke nyamuk, hati ke Allah. Jadi nggak bisa lupa ke Allah. Ibu lihat anak, mata ke anak, hati ke ya Allah, ini ciptaanmu. Datang suami, ini juga ciptaanmu ya Allah. Nggak usah kayak gitu. Kenapa engkau ciptakan seperti ini? Nggak boleh. Tidak boleh begitu ya. Atau pas bangun, loh kok ciptaanmu berubah? Astagfirullahaladzim. Saudara lihat, saya juga ciptaan Allah loh, ha? Kan dulu pernah, astagfirullahaladzim, ceritakan jangan. Oh, pasti ngejebak saudaranya. Suatu saat diundang ceramah di Amerika pertama kali. Waduh, meniasa gaya ceramah di sana. Yang dengarnya orang Indonesia semua ya. Itu duduk begini. Ada yang melongo aja ibu-ibu teh. Kayak kurang serius dengerin ceramah tapi fokus. Ibu, kenapa ibu sepertinya kurang fokus? Enggak, Agim, saya lihat Agim di TV teh gede, ternyata kecil tuh. Waduh, segede gini, jauh-jauh ke Amerika saya di TV mah putih, aslinya mah hitam katanya. Terus jawabannya gimana? Ya Bu, gini-gini juga ciptaan Allah gitu. Lah yang marah tetangganya gitu aja diomongin katanya. Banyak pembela kebetulan. Alhamdulillah. Ayo ikut pengajian atau acara apa itu ya? Oh iya, Masya Allah, saya mohon maaf ya. Nah, gini ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan angin, maka sibuklah mengendalikan layar supaya sampai ke tujuan. Ini kan di luar kendali kita ya. Sibuklah mengendalikan gelas supaya bisa minum. Jangan fokus kepada yang di luar kendali kita. Fokuslah kepada yang bisa kita kendalikan. Saya tidak bisa menghentikan dan bukan hak saya menghentikan. Tapi lebih baik waktunya digunakan untuk minum. Karena mau ceramah juga. Dan ingat, hujan pasti berhenti, badai pasti, genjering pasti lewat ya. Alhamdulillah. Tuh selesai, nggak usah pakai kotor hati, betul tidak? Show must go on, jangan sampai on, itulah ya. Lanjut. Apa hikmahnya? Satu, untuk diri ya. Dengan kita yakin diri ini ciptaan Allah, milik Allah. Kalau ada kelebihan versi kita ya, tidak boleh ujub karena ini bukan milik kita. Kita harus tahu kelebihan dalam bentuk warna kulit, rupa, postur, kecerdasan, intelektual, daya tahan, itu semuanya Allah yang punya. Apa saudara pikir yang IQ-nya 130 itu bikinan sendiri? Tidak. Apa saudara pikir yang tingginya 190, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, itu bikin diri sendiri? Tidak. Itu Allah yang ngedesain sebagai ujian. Jadi kalau saudara ditakdirkan punya kelebihan dalam bentuk apapun, kecerdasan, kekuatan,
apalagi termasuk keimanan, semuanya adalah milik Allah sebagai ujian. Jangan jadi ujub, jangan jadi dosa untuk diri dan dosa untuk orang lain. Hati-hati hadirin, kalau diberikan wajah cakep oleh Allah atau badan bagus, itu kecenderungannya tepos, tebar pesona, tipes ya. Orang kalau punya kelebihan, maunya orang lain tahu, maunya orang lain mengagumi, memuji, bukan ingin memuji Allah, tapi memuji dirinya. Itu udah nggak lulus sendiri tuh poinnya. Ini semuanya Allah yang desain, semuanya detail. Gak boleh komplain kita kalau merasa ada kekurangan. Wah, kok saya kulitnya begini, kok rambut saya begini, kok badan saya segini. Ini juga kurang iman. Suka-suka Allah. Ini udah hitungan terbaik dari Allah buat kita yang begini. Gak usah ngebanding-banding dengan yang lain, beda kapling. Nggak usah juga ingin seperti orang lain. Maaf ya, kita takdirnya orang Indonesia, kulit coklat, rata-rata rambut kayak gini. Terus misal saudara nggak kuat di blonde atau apa sih, jadi kulit rambutnya pirang, tidak dilarang sih, tapi kan ketika beda, agak nggak matching dengan depannya. Maaf hadirin, jangan tersinggung ya. Udahlah, enjoy saja dengan apa yang Allah berikan ini. Benar? Halo, betul? Nggak usah pengen hidung dimancung-mancung. Udah, segini yang paling pas. Tinggal dirawat saja dengan baik. Diberi lebih dari ini belum tentu kuat. Emang saudara pikir mudah itu kalau diberikan? Nabi Yusuf tuh cakep sekali. Lihat, kecilnya di dalam sumur, jadi budak di penjara. Duh, syukurin kayak gini. Udah. Halo. Yang membuat bahagia tuh syukur. Nggak usah dipermak pengen gini gitu. Dua, satu, diberi kelebihan jangan ujub. Kalau merasa ada kekurangan jangan minder. Didesain kayak gini, jadi begini. Ada rahasia Allah. Lihat orang lain yang bagus, jangan iri, tidak ada gunanya. Lihat yang dianggap kurang, jangan menghina. Tidak ada ciptaan Allah yang gagal, tidak ada ciptaan Allah yang cacat, yang kurang versi kesempurnaan Allah, tidak ada. Allah itu maha suci dari apapun yang kurang sempurna. Jadi kalau ada yang lumpuh, yang tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, pasti Allah punya rencana sendiri yang terbaik. Di dunia cuma sebentar. Pasti meninggal kita ini, pasti ada hitungannya. Ndud dengan Iso ini sedang nonton, punten ya Ndud, dua-duanya kena polio. Kalau tidak salah Teh Iso sudah 46 tahun berbaring. Ini ada Ajid yang nungguin. Ajid sekarang di sini jadi santri karya. Ndud juga tidak bisa bangun. Ibu meninggal, bapaknya meninggal, berbaring berdua tidak bisa bergerak. Gimana coba? Kalau ada umurnya pasti ada rezekinya. Didatangkan ini saudaranya ngurus. Sekarang saudaranya ini kerja di Darut Tauhid, ibu bapaknya Ajid ngurus. Gimana nggak bisa kemana-mana? Ada hitungannya di sisi Allah. Apalagi sekarang ada kejang-kejang terus ya, kejang sakit. Itu izin Allah dan ada hitungannya. Kalau Ndud ridho menghadapi
takdir ini dan berprasangka baik, nanti lihat di akhirat ya. Semuanya pasti meninggal. Ndut meninggal, saya meninggal. Orang-orang bisa iri tuh kepada orang yang di dunia. Kan ada yang di dunia tuh susah sekali. Nyari kerja susah, nyari jodoh susah, bergerak susah, uang juga susah. Semua dihitung oleh Allah, tidak ada yang gagal. Kan ada hadisnya tuh ya, yang di akhirat itu surganya tuh tinggi, yang di hidupnya di dunia itu yang hidupnya pahit terus, tapi dia sabar, dia ridho, sehingga gugur dosanya tuh habis dan pahala melimpah, surganya tuh tinggi. Orang-orang iri, duh kalau tahu gitu di dunia mau diiris-iris juga digunting nggak apa-apa, saking gugur dosa dan pahalanya banyak. Jadi jangan menghina yang autis, yang Down syndrome. Allah punya perhitungan sendiri. Susah bikin manusia Down syndrome teh, susah hadirin. Hah? Tebak kedip kita berapa kali semenit? Suka kedip enggak? 15 sampai 20 kali semenit. Kurang lebih 1200 sampai 2000 kali. Makanya jangan pakai bulu mata palsu, itu beban tahu. Coba saudara pakai barbel begini, 1200 kali, kan gede ototnya, berotot nih matanya. Nafas, kecepatan rambut tumbuh berapa coba? 1 bulan tuh sekitar sesenti. Kenapa ya pakai tumbuh? Itu tukang cukur dari mana rezekinya ya. Allah memberi rezeki hambanya lewat memanjangnya rambut. Ini perkara rambut memanjang ini udah diperhitungkan dengan maha cermat oleh Allah. Bisa ngasih makan berapa banyak orang coba dari rambut ini. Bukan cuman tukang cukurnya, memproduksi gunting cukur, kurut janggot, begitu banyak sekali. Gak kebayang oleh kita. Allah ngidupin makhluk-makhluknya, betul? Makanya nggak usah komplain kalau rambut manjangin terus. Emang bagi-bagi rezeki dengan hamba Allah lain. Masya Allah, asik sebetulnya hadirin kalau kita senang bertafakur ya. Masya Allah, ini kuku manjangin aja ini diatur oleh Allah, nggak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat repot juga ya nggak. Tapi ada kukunya, bayangkan di atas yang lembek tumbuh yang keras, kayak gigi gusi dulu baru keluar gigi ya kan. Coba kalau dibalik, gigi dulu jadi lu nyadlanya kan repot ya. Masya Allah, itu saya kalau lihat gigi itu ya Allah, waktu bayi mah kecil gigi itu, kenapa dia berhenti sendiri membesarnya? Coba kalau membesar terus giginya, pas sedek-sedek di sini ya kan. Wah, bagaimana? Jadi kalau bercermin itu, aduh nikmat, bukan mengagumi wajah, nikmat mengagumi Allah pencipta. Masya Allah. Coba lubang hidung ditaruh di bawah ya kan, coba di atas, aduh kesegrek terus ya kan, apalagi musim hujan begini. Serius hadirin, lidah dengan gigi segitu sempitnya akur. Coba kalau emosi ya kan, putung lidah kita. Halo, benar tidak nih hadirin? Ini kan repot sekali, apalagi baca Quran. Coba kalau lidahnya nggak bisa dikendalikan sesuka dia, dan untung panjangnya pas. Allah, coba lo kepanjangan, kepanjangan 2 cm susah ngegulungnya.
Masya Allah, air ludah, pakai ada air ludah segala, ya kan? Untung ngepas jumlahnya. Coba presiden kebanyakan air ludah, nggak ada wibawa, ya kan? Lagi pidato kenegaraan. Untung saya sudah ada persiapan. Ini serius hadirin. Asli hadirin. Jenderal, panglima tertinggi misalnya ngacai, kan tidak ada wibawa. Ini serius Pak. Hanya perkara rudah aja kita bisa jadi kurang wibawa. Ini ibu-ibu pakai kerudung macam-macam, ngacai, repot. Masya Allah. Makanya kalau mau tafakur tentang penciptaan diri aja, ini mata dibatasi jaraknya, sok tembus hadirin, masalah, ya kan? Oh, suara dibatasi oleh Allah. Kalau enggak terbatas Pak, desibel yang dirancang telinga ini ngeri sekali. Ini kuntilanak ngobrol bisa kedengar Pak. Siapa yang ketawa? Alhamdulillah ini Pak, oleh Allah telinga kita dibatasi tanpa kita mengerti. Emang di sini cuma suara saya? Enggak, ada yang miring-miring, nyik. Alhamdulillah tidak kedengaran oleh saya. Bayangkan 1000, berapa ada sekitar 100 yang mules, prat-prat, waduh stres saya. Ini serius nih, ini kajian ilmiah nih hadirin. Betapa telinga ini udah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa, lidah segini banyaknya manusia, berapa 7 miliar, kompak susunan lidahnya. Siapa yang menyusun lidah ini? Hah? Asin sama tempatnya, pahit sama beda lokasi, gak laku itu restoran. Benar? Suami bisa marah-marah terus tuh sama istrinya. Nah asin wae, kata siapa asin? Asem Pak. Bisa duel itu. Penciuman, ini standar hidung kita, nggak pakai rapat para orang tua. Bagaimana nih? Saya juga nggak ngerti kenapa penciumannya standar. Makanya kalau ada yang buang angin, semua begini, nggak ada yang, oh nggak ada. Ya mah jengkol pisan. Masya Allah. Kemana aja mikirnya kan? Kita kalau ada yang kentut baru sebel sama yang kentut. Harusnya syukur kita punya indera yang standar. Nih warna, Masya Allah. Ya terlepas ada yang buta warna oleh Allah. Kalau yang buta warna kan tidak mengenal banyak warna. Ada yang buta warna parsial. Tapi standar, gimana kalau matanya enggak standar? Tabrakan lampu merah tuh hijau, enggak itu merah. Masya Allah. Makanya kalau orang tidak meyakini kita ini ciptaan Allah, rugi besar. Nah, adanya jangan ujub, merasa ada kekurangan jangan minder, karena ini pasti ada rahasia Allah. Lihat orang lain jangan mengagung-agungkan, karena itu juga ciptaan Allah. Dan lihat yang punya kekurangan jangan menghina. Lihat yang bagus jangan iri, itu juga ciptaan Allah. Ada hitungannya tuh, ada hitungannya hadirin. Dan kita harus siap, karena ini ciptaan Allah, sesuka Allah. Dulu nggak kayak gini wajah kita waktu SD, betul tidak? Hah? Makin lama menua, nggak bisa enggak nih hadirin. Saya pernah lihat video bintang film seperti Chef Rembo ya. Waduh, besar. Lama-lama nggak bisa enggak. Mike Tyson sekarang jadi Akit Tison ya. Enggak, udah ada waktunya. Mulai menua. Saya juga begitu ya.
Udah sekarang segini menua, badan juga beda dengan dulu. Enjoy saja, karena ini milik Allah, ciptaan Allah. Allah menumbuhkan uban, ya gak ada masalah. Sesuka Allah yang mau. Kenapa ya saya masih muda ada uban? Ya karena Allah mau numbuhin aja. Jadi beda hadirin, ketika bercermin, ingat ini ciptaan Allah, ini milik Allah, dengan bercermin tidak ingat Allah. Lihat orang lain, sama, ini milik Allah, ciptaan Allah. Semuanya tidak boleh menertawakan, tidak boleh menghina, tidak boleh body shaming katanya ya. Nggak boleh nut misalkan. Pet bun, pendek buntet. Ciptaan Allah itu hadirin, ada hitungannya. Allah dengar tidak yang menghina? Hei Hajar Aswad, oh kenapa begitu? Main-main tidak boleh. Hati-hati yang melawak-lawak, menertawakan wajah orang, bentuk badan orang. Allah ada perhitungannya. Enggak boleh, zikir saja. Nah, dengan meyakini semua ciptaan Allah, bukan cuma kita tapi binatang juga, pohon-pohonan, angin, air, cuaca, kita tidak boleh mencela. Hujan hujan itu Allah yang ngatur. Berapa jumlahnya, di mana jatuhnya, itu kan Allah menyiapkan cadangan air. Kemarin ceramah di Pertamina, mereka itu fosil. Ternyata tahu tidak calon minyak ke depan? Ini wajah-wajah peminyakan suatu saat. Kita mati di tanah, lama-lama jadi fosil, bukan? Kita nanti jadi minyak nih. Kalau belum keburu kiamat ya. Semuanya milik Allah. Jadi sekarang kalau lihat apapun langsung ingat ini ciptaan Allah. Lihat ayam, dengar suara ayam, ya Allah, Engkau yang mendesain ayam ini. Ayam nggak pesen jadi ayam. Allah desain suaranya tuh cocok dengan keadaannya. Kucing, coba kalau kucing kecil tapi mengaum, betul tidak? Diatur. Burung kakak tua. Makanya kalau lihat tayangan di media sosial, lihat bagaimana Allah menciptakan berbagai binatang, berbagai pohon, bagaimana Allah menyiapkan makanannya, bagaimana Allah menghidupkan paus yang segitu besar. Ternyata makanannya udah begitu masuk itu, tapi kenapa bisa ngumpul? Karena ada plankton yang ngumpul, dan itu minumnya ternyata makanannya itu dari kotoran atau airnya pipis paus, dimakan oleh ini plankton, ngumpul yang kecil-kecil lalu dimakan lagi. Jadi dia sebetulnya makan muter sendiri. Coba kalau paus segede gitu mulutnya kecil, ini bisa pegel ya kan? Kebayang paus badan segede gitu, mulutnya kecil, pegel, itu harus ngemutin tiap kan kecil. Masya Allah. Makanya menikmati sekali. Nah, termasuk di rumah, lihat orang tua, ini ciptaan Allah. Jangan, aduh ibu saya sakit, ini jadi nyusahin. Enggak boleh begitu. Sengaja dititipkan oleh Allah kepada kita anaknya untuk merawat orang tua. Itu pahalanya luar biasa. Tapi ibu suka ngomel-ngomel, misal, itu izin Allah untuk nambah menggugurkan dosa kita, nambah pahala sabar untuk kita. Kita tidak tahu tua kita seperti apa, benar? Serius nih.
Kita nggak tahu kita tuanya seperti apa. Kalau kita ikhlas ngurus orang tua, semoga nanti kan pasti ada balasannya. Jangan ngomel keadaan orang tua. Ibu saya kalau udah cerita itu lagi, emang begitu. Dengar aja. Bu, ibu tadi pagi udah cerita ini, siang cerita ini. Luka itu hati, dengar. Itu izin Allah bicara begitu. Jelas hadirin sekalian? Gimana kalau lihat suami lagi marah? Ya ingatnya Allah aja. Allah sedang menguji saya lewat sikap pendamping hidup, baik suami atau istri ya. Jangan nyebut suami aja, nanti ini pada emosi. Pendamping hidupnya ya Allah. Mata kepada pendamping hidup, telinga kepada pendamping hidup, hati kepada Allah. Ya Allah, Engkau gerakan, Engkau izinkan beliau bersikap begitu, pasti ada hikmahnya. Ampun ya Allah, ini semua pasti diundang oleh perbuatan saya. Allah lihat tidak kita taubat? Siapa yang bisa membulak-balik hati? Allah, nggak bisa oleh kita. Lihat anak belum sesuai harapan, ya Allah, ampun. Engkau tahu saya belum jadi orang tua yang baik. Saya belum bisa jadi contoh yang baik. Saya sering salah memberikan contoh, salah menyikapi. Astagfirullah. Anak ini amanahmu, titipanmu. Mata ke anak, hati ke Allah, jatuhnya tobat. Anak rewel terus misalkan, ampun ya Allah, ini anak ciptaanmu, milikmu, sekarang rewel terus dengan izinmu. Baca aja ayat kursi supaya kalau diganggu setan, setannya pergi ya. Banyak istighfar. Istighfar, karena kuda rewel aja para sahabat itu langsung istighfar. Apalagi suami rewel ya kan, istri rewel. Kalau setiap lihat makhluk langsung ingat Allah, berlindung ke Allah, berharap ke Allah. Siapapun yang mengancam kita pasti makhluk ciptaan Allah. Siapapun. Benar? Benar? Adakah makhluk yang bukan ciptaan Allah? Jawab. Adakah makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Adakah makhluk yang bisa memberi manfaat kepada kita tanpa izin Allah? Ada tidak? Jawab, ada tidak? Adakah makhluk yang bisa membuat kita celaka tanpa izin Allah? Tidak bisa. Ini tubuh milik Allah. Ini tidak ada nih daun jatuh, bukan daun, rambut. Rambut jatuh, janggut jatuh, kulit luka, sel di tubuh ini ada yang mati, kecuali seizin pencipta dan pemiliknya. Siapa? Allah. Jerawat izin Allah, bukan ketombe. Jerawat izin Allah, bukan bisul, ambeien, kutil, korong, semuanya. Aduh maaf ya, izin Allah, harus sampai ke sana hadirin. Jadi kalau ada jerawat tuh jangan sibuk mikirin jerawatnya. Boleh itu dipikiri, tapi ya Allah. Ya saya juga pernah ada jerawat di ujung hidung gitu. Ih, mending ngepas pisan di hati. Ya Rob, seperti nggak ada lagi tempat. Kan bisa di sini gitu ya, nggak kelihatan. Ya di hidung, tepat di tengah, merah ya kan. Aduh ya Rob. Obatnya apa? Istighfar. Ampun ya Allah, ampun, Kau tahu seperti apa memperlakukan tubuh titipanmu ini. Gitu hadirin, sambil berobat. Jadi apapun, mata ke makhluk, hati ke. Bolehkah kita berharap ke makhluk? Bolehkah kita berharap ke makhluk?
atau berharap ke makhluk, berharap kepada yang nggak bisa apa-apa, hanya bikin kita sakit hati. Bicara boleh saja, tolong bantu saya, tapi hati harus yakin ini makhluk nggak akan bisa membawa manfaat kecuali dengan izin pemiliknya. Siapa? Allah. Ini mahasiswa datang ke dosen, dosennya susah ditemuin, lapor sama siapa? Ah benar, siapa yang nyebut rektor tadi? Sholat 2 rakaat. Ya Rob, takdir saya saat ini kuliah, udah tugas akhir, ini skripsi saya asli ya Allah. Astagfirullah. Udah Pak, nggak usah nyebut ijazah Pak. Saya lagi nggak mau ngomong ijazah, karena begini ya ijazah itu. Nah, coba apa sih yang bisa diambil hikmah dari ijazah? Dengar Pak, satu helai ijazah saja di dunia dihisab sudah segitu rumitnya. Benar? Rumit Pak, semua dihisab di akhirat nanti. Di dunia aja dipermasalahkan segitu ribetnya, apalagi di akhirat. Gak usah pengen ijazah yang palsu. Jangan nanya ke saya, emang kalau ditanya ijazah gimana? Tuh kan jadi ngebahas ijazah. Kalau saya ditanya ijazahnya asli atau tidak, nanti saya cari, udah lama nggak pernah lihat ya. Kalau ketemu, ya ini silahkan periksa sendiri. Kayaknya nggak gitu. Udahlah, sok buat saudara aja lah. Saya mau udah tua, mau ngapain pusing-pusing ngurus ijazah, betul tidak? Udah umur segini mah nggak ada besar ribetnya dengan ijazah. Sok aja, Bapak mau saya kasihin ijazah, piagam juga boleh Pak. Dan mau ngapain? Kita tidak membahas ijazah, kita sedang membahas ciptaan Allah. Tapi kenapa ini terjadi? Biiznillah Pak. Tidak ada satupun kejadian. Kalau Allah mau ngebuka, kebuka, nggak bisa ditutupin. Hikmahnya bagi kita tobat. Setiap saat kita pun bisa dibuka kalau ada hal yang tidak benar pada diri kita. Jadi kalau ngedengar ijazah itu kita harus banyak tobat, karena jangan-jangan kita juga banyak kepalsuan lain yang orang lain tidak tahu, Allah tahu. Benar? Bagaimana kalau misalkan ada yang ijazahnya enggak bagus, ya sudah tinggal ngaku aja. Saya mohon maaf kalau memang ijazah ini memang aspal, palsu tapi asli. Saya merasa bersalah. Saya bertobat dan siap memikul konsekuensi dari semua ini. Allah sudah membuka semuanya. Lebih baik diselesaikan di dunia daripada saya diselesaikan di akhirat, tidak ada kesempatan tobat. Udah, saya kira selesai itu masalahnya ya. Kalau saudara, udah kembali ke ini pembahasan. Saya udah bertekad sebetulnya tidak akan. Ini Bapak sih pakai mancing-mancing ya, selalu mencari kambing hitam ya nggak? Padahal ada kebahagiaan. Izin Allah, ciptaan Allah. Gimana nih perang di beberapa negara? Sama, yang perang itu makhluk ciptaan Allah semuanya. Dua belah pihak itu dua-duanya ciptaan Allah. Entrum ya, dari sana itu sama, mau yang di sana, di situ, di sini sama. Allah tahu semua pikirannya, Allah tahu semua kelakuannya,
dan terjadi dengan izin Allah, pasti ada balasannya masing-masing. Jadi jangan suka ngebahas apa-apa tanpa ingat ke Allah. Nonton sepak bola, itu semua pemain ciptaan Allah semua tuh. Emang kasihan juga ya, bola satu direbutin. Saya sendiri nggak tega lihatnya. Harusnya dibagi masing-masing ya, dan jangan suka mempersulit orang lain. Nggak boleh nengkas orang, itu menyakiti ya. Persilahkan. Kayak penalti itu, nggak usah dipersulit. Sok, silahkan. Ya sudahlah, sambil lari itu jantungnya didetakkan oleh Allah, oksigennya diedarkan ke tubuh, adrenalinnya, keringatnya dikeluarkan. Banyak proses yang terjadi ketika sedang ngejar-ngejar bola itu, betul tidak? Orang banyaknya ngelihat hanya bola main, tapi kalau lihat ini Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan. Seru sekali hadirin. Termasuk lihat dagang di pasar, ini lalu lintas rezeki itu Allah yang ngatur. Dari sana dibawa ke sini, dari Malaysia belanja di pasar baru, orang di pasar baru touring ke Malaysia, gitu aja ya. Dunia memang begitu. Semuanya terjadi biiznillah. Yang kita cari adalah ridho Allah. Kesimpulan, lihat apapun, mendengar apapun, ingatlah penciptanya. Akan beda hidup kita. Sibuklah meminta kepada pemilik segala-galanya. Siapa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta wasta'in billah. Jikalau mau minta, minta ke Allah aja. Kalaupun ke orang, ya cuman mulut lah. Karena yang menggerakkan orang itu adalah Allah. Kalau mau minta tolong dulu ke Allah. Nah ini penutup ya. Kalau ada anjing, mana yang tepat? Takut digigit anjing, atau takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita? Itu yang tepat. Anjing tidak mungkin menggigit seseorang tanpa izin Allah. Jadi kalau ada anjing, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, sambil kan? Kalau anjing dengan kita, cepetan mana larinya? Katanya mau lari, padahal anjing dengan kita lebih cepetan anjing. Jadi gimana? Berlindung dulu ke Allah ya. Nanti berbagai cara lah Allah menghentikan anjing. Apakah melihat kita seperti beruang gitu ya, atau lihat tulang kita, nggak minat lah itu mah. Allah mudah saja ya. Tapi yang pasti apapun harus kembali ke Allah secepatnya. Alhamdulillah. Telinga dengar itu pasti makhluk Allah semuanya, betul? Tinggal doakan. Begitulah rekan-rekan sekalian, jangan pernah lepas dari menyambungkan apapun kepada Allah. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Terima kasih hadirin sekalian. Mulai dipraktekkan ya. Di jalan, di rumah, selalu mata ke makhluk, hati ke penciptanya. Telinga mendengar sesuatu, hati ke penciptanya. Tubuh merasakan sesuatu, ingat ke penciptanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan latihan kita terus begitu, kita menjadi orang yang tidak bisa lepas dari zikrullah ta'ala. Mari baca Fatihah, ayat kursi sambil kita bersedekah ya. Fadl. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang Maha Agung, wahai yang Maha Menatap, wahai yang Maha Dekat, wahai yang Maha Mendengar, wahai yang Maha Menyaksikan segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagimu. Ya Allah, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua adalah milik-Mu. Kami semua ada dalam kekuasaan-Mu. Engkau tahu persis apa yang kami lakukan setiap saat. Ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Engkau tahu selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu. Kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Sedikit sekali kami mengingat-Mu, bahkan dalam sholat sekalipun. Ampuni kami ya Allah. Kami jarang sekali ikhlas dalam beramal. Hampir sebagian besar amal kami hanya untuk dinilai makhluk-Mu, bukan karena Engkau. Ya Allah, ampuni kami
kami lebih banyak berharap dari makhluk-Mu, bukan berharap padamu. Engkau tahu betapa hati ini bersandar kepada selain Engkau. Ampuni kami ya Allah. Kami jarang mengakui, menyadari bahwa semua nikmat ini hanya datang dari-Mu. Kami jarang mensyukuri limpahan karunia-Mu ini. Bahkan betapa banyak nikmat dari-Mu kami gunakan untuk bermaksiat, menjadikan kami ujub, sombong, ria. Ya Allah, ampuni kami sering sekali tidak ridho dengan takdir-Mu, berburuk sangka kepadamu, kecewa dengan ketentuan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya karim wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni zina mata kami, zina pikiran kami, lisan kami. Ya Allah, ampuni semua perbuatan yang dilakukan tubuh ini. Engkau menyaksikan semuanya. Rabb, jadikan umur yang tersisa ini umur yang barokah. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa ya Allah. Bersihkan jiwa ini, bersihkan ya Rabb. Bersihkan jiwa ini dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari penyakit ujub dan takabur, dari kedengkian. Bersihkan, tiada yang bisa membersihkan jiwa ini selain Engkau. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya hakul yakin padamu. Setiap saat selalu ingat padamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap waktu bersyukur padamu ya Allah, bisa memberikan ibadah terbaik untukmu. Ya Rabb, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, pendamping hidup yang menguatkan iman. Karuniakan kepada kami hanya rezeki yang halal barokah. Berikan kepada kami ringan dan nikmatnya sedekah. Berikan kepada kami ya Allah khusyuknya ibadah, doa-doa yang Engkau ijabah, lahir batin sehat walafiah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang berakhlakul karimah, yang soleh solehah. Titipkan anak-anak yang soleh solehah, hafiz hafizah. Ya Rabb, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha mendengar. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Doakan orang tua hadirin. Doakan saudara kita di Palestina dan dimanapun yang dizalimi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Ya Rabb, berikan ketenangan yang hatinya selalu resah gelisah. Berikan jalan keluar, wahai Allah, yang sedang dihimpit masalah. Bayarkan, lepaskan dari lilitan hutang. Jangan biarkan mati membawa hutang. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit. Berikan jodoh terbaik yang mendambakannya, ya Allah. Anak keturunan yang merindukannya, ya Karim. Berikan kepada kami undangan ke Baitullah, ya Karim. Sempurnakan keislaman kami, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menguasai segalanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.